Kalau ibu-ibu pernah berinfak, kalau ibu-ibu pernah bersedekah ke Al-Wasliyah umpamonyo, baik ke TK-nyo maupun SD-nyo Bu, segenggam pasir kita infak dan sedekahkan ibu-ibu yang berbahagia, maka nanti Allah pasti akan membalas dengan kebaikan selagi tegak pendidikan kau Bu, lagi ada orang belajar di siko, kemudian lagi ada orang yang mengamalkan ilmu yang dapat dari sekolah kau, maka pahalanya pasti tetap akan mengalir kepada kita. Ibu percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kalau tidak percaya, masuk ke dalam kubur tuh, sudah itu dibacakan Fatihah dari siko sampai beda. Kalau tidak sampai balik-balik. Latang. Oh, dah do sampai Ustaz, kasih tahu dengan saya lagi. Dah do sampai yang Ustaz cakap tuh. Tapi kalau sampai, nyaplah. Setiap yang kita kirimkan Fatihah kepada orang mati itu dah ada yang dak sampai nyobu. Buktinya seko idak nang baliknya. Betul? Berarti enak dalam kubur itu artinya. Ndak ada nang balik. Nah, kan gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dikit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, yang amat sangat saya muliakan, Syekhuna Ustazuna Al-Mukarram Kiai Haji Ali Imran MPDI. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa beliau ini kalau di pondok pesantren itu senior saya gitu. Walaupun dulu kami tidak pernah ketemu, namun di pondok pesantren Mustafawiyah itu beliau lebih dulu. Saya kebetulan belakangan karena lahirnya terlambat. Nah, beliau ini orang yang menurut saya di Tebu ini termasuk orang yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena perhatian beliau terhadap pendidikan. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, orang yang seusia beliau masih mau lagi ngurus anak ibu-ibu kok yang kadang-kadang ngapus ingusnya nian belum pandai, iya Bu? Di situ Bu. Dan kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Selalu diberikan umur panjang, amin. Dimudahkan rezekinya oleh Allah, amin. Diberkahi seluruh ilmunya, amin. Dijadikan ilmu yang bermanfaat seluruh yang diajarkannya, amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian juga yang saya hormati para ustadz dan ustazah, para guru-guru, kemudian yang luar biasa juga kepada ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini, termasuk nyai-nyai saya koha. Yang kadang-kadang berjalan baik lah susah ya Bu, tetapi masih menyempatkan diri hadir pada hari ini. Kenapa? Karena ini sesungguhnya bukan karena apa-apa,
karena dorongan keimanan dan ketakwaan dari Allah. Tanpa beriman kita, tanpa bertakwa kita, saya yakin ndak akan ada yang mau datang ke situ. Betul? Karena apa? Ngapain ke situ? Ngengabihan waktu. Tapi karena dorongan keyakinan kepada Allah dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, makanya dengan langkah kaki, ayunan tangan, mudah-mudahan itu semua nanti begitu kita langkahkan dari rumah ibu-ibu sekalian, maka pasti akan dihitung oleh malaikat menjadi tambahan ibadah kepada kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pertemuan kita hari ini merupakan saksi di dalam sejarah keagamaan kita, di dalam sejarah kehidupan kita ibu-ibu. Apa yang saya maksud? Mudah-mudahan mulai nanti sampai kita menghembuskan napas yang terakhir, mudah-mudahan pertemuan kali ini, maulid sekaliko, mudah-mudahan menjadi maulid terbaik bagi kita ibu-ibu sekalian. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan dan tekad kita bersama, sehingga nanti ini dijadikan Allah sebagai bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang amat saya sayangi adik-adik ataupun anak-anak kami, inilah nanti generasi-generasi pengganti para ulama. Amin. Kemudian inilah nanti pengganti yang akan menggantikan, bisa jadi nanti ada yang mau jadi bupati tak? Ada yang mau jadi bupati? Ada. Yang mau jadi camat? Kecil nian. Jadi bupati paling tidaknya. Betul? Nah, kemudian nanti saya sudah konfirmasi dengan Pak Kiai. Karena apa? Karena nanti Bu, di akhir nanti sambil kita santai, saya mau minta diulangi itu anak kita yang ceramah tadi. Yang siapa namanya Pak? Syaharum ya. Saya minta diulangi, akan saya rekam bagus, kemudian akan saya upload nanti di YouTube. Apa channel YouTube-nya Ustaz? Boleh nanti dilihat ceramah kita hari ini, itu di channel YouTube Syafwandi. Jangan dibuka sekarang. Nanti. Nah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu nanti saya minta diulang. Karena luar biasa. Saya terharu hari ini, Bu. Terus terang saya sangat terharu. Di bulan Maulid kali ke sekian banyak saya memberikan tausiah, puluhan jadwal saya di Maulid Nabi ini. Hari ini saya sangat terharu melihat anak-anakku, bukan melihat ibu-ibu. Melihat anak-anakku, Nyai. Ini yang luar biasa. Meremang bulu saya. Terus terang saya mengatakan ibu-ibu sekalian. Terus terang saya mengatakan, hari ini saya sangat bahagia dan bangga ibu-ibu sekalian. Tidak pernah saya merasa bahagianya memberikan tausiah ibu-ibu sekalian di Kabupaten Tebo ini. Bahkan di Bungo dan di Bangku segala macam saya memberikan tausiah. Tidak pernah, bahkan kadang-kadang ada yang sampai ribuan jamaah itu. Saya tidak bangga ibu-ibu sekalian. Tapi hari ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena melihat anak-anakku, Bu. Di mana-mana, Bu, anak-anak sebesar ini itu luar biasa perangainya ibu-ibu sekalian. Yang ngisap lem lah, yang terjangkit narkoba ibu-ibu. Inilah yang sangat menyedihkan saya generasi sekarang. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang luar biasa, yang punya anak, yang punya cucung hariko. Kemudian kita dampingi anak-anak kita. Kita serahkan ke siko. Terus terang Bu, saya 4 punya anak. 4 orang punya anak. Saya bangganya bukan main punya anak itu. Rupanya setelah model iko, seko idak yang ada di rumahnya. Tinggallah kita di Dewi.
Nah, ibu-ibu sekalian, itu saya penceramah. Dulu waktu kuliah, saya ngajar ngaji, tinggal di musola. Ibu-ibu sekalian, yang sampai murid saya sampai 250 orang waktu itu. Ibu-ibu sekalian, bisa anak-anak itu membaca Al-Quran. Saya didik, saya latih agamanya. Tiba di anak saya tidak telabu. Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau mendidik anak, betul Bu? Luar biasa Bu. Makanya ibu-ibu sekalian yang berbahagia, akhirnya saya serahkan. Begitu tamat SD anak-anak itu, nak, kau nak sekolah kemana nak? Makanya alhamdulillah saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 orang anak itu tidak ada yang memilih pendidikannya selain ke pondok pesantren, ibu-ibu sekalian. 2 orang, yang pertama, ya anak saya yang pertama jantan laki atau laki-laki lah. Itu tamat di pondok pesantren di Purba itu tahun 2019. Alhamdulillah tamat kelas 7. Entah ada ilmunya, entah tidak, terserah dialah. Yang penting tugas orang tua sudah memasukkan anak ke pondok pesantren. Sekarang kebetulan dibujuk-bujuk sama Ibu Elviana, akhirnya kuliahlah di Damasraya tuh. Dulu kuliahnya di UIN Sumatera Utara. Sekarang kuliah di Undari, Universitas Darmas Indonesia, yang kepunyaan Ibu Elviana itu. Dan sekarang 2 hari yang lalu saya ketemu dengan Bu Elviana di Pondok Pesantren Al-Kausar di Pal 7 itu, katanya Iqbal lah saya lantik jadi presiden teh. Lagi nama itu tuh. Presiden mahasiswa. Kemudian anak yang kedua tamat dari Purba 7 Go, itu pilihannya tuh Bu. Tamat dari Purba 7 Go cewek, itu tamat 2020. Sekarang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang lucunya tamat pesantren, kemudian melanjutkan pendidikannya kepada ilmu hukum. Ilmu hukum, apa cita-citanya? Nak jadi pengacara katanya Ustaz. Ya sudahlah. Yang nomor 3, alhamdulillah sekarang ini juga cewek, itu di Sarolangun, dulu di Bangko. Tapi pindah ke Saralangun, ya sudah, pindah ke Saralangun. Sedang ngapal Quran kini itu. Mohon doa kita semua. Kemudian ada anak ayu saya di sini juga. Siapa namanya tuh? Sirifa, ya, Sirifa. Dulu kawannya Sirifa itu. Tapi Sirifa kayaknya balik ke Bangko ya, saya dengar. Tapi alhamdulillah kita doakan, mudah-mudahan anak-anak ini nanti menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Dan yang nomor 4, anak saya itu dulu saya masukkan ke Purba juga. Sebenarnya bukan keinginannya ke situ, seorang cewek kemudian mau masuk ke Sidogiri, Jawa Timur. Tapi tahun 2020 karena COVID sangat menjadi, sehingga waktu itu katanya bukan lagi zona merah di Jawa Timur, itulah zona hitam. Jadi tidak boleh masuk. Akhirnya daftar sudah, tapi karena tidak boleh masuk, akhirnya ibu-ibu sekalian saya titipkan dulu di Bungo, di rumah Tafiz. Kemudian setelah itu tidak juga bisa, akhirnya ada pilihan lain, maka katanya antar bayi saya ke pondok pesantren di Purbasano. Saya antar, yang namanya anak bungsu sering sakit, ada telah pula kami ngulangnya sekali 2 bulan. Akhirnya mau pindahkanlah ke Al-Kausar Pal 7 menjelang tamat MTS. Yang katanya pokoknya nanti saya aliyahnya harus di Jawa sana aja, enggak apa-apa. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kenapa ini saya ceritakan? Itu karena saya tidak sanggup Bu mendidik anak. Tidak sanggup. Terus terang saya katakan, jangankan sampai 4 orang, seorang baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tidak sanggup kita mendidik anak untuk anak itu supaya paham dengan agama. Betul apa tidak? Makanya ibu-ibu sekalian, kita bersyukur dengan kehadiran Pak Kiai Haji Ali Imran ini, yang beliau luar biasa pemikirannya untuk dunia pendidikan, sehingga dia dirikan sekolah di sini, mulai dari TK, kemudian sampai SD, sehingga perkembangannya saya lihat, kalau ada anak-anak yang berprestasi, kalau ada lomba tingkat anak-anak itu umpamanya seprovinsi dan segala macam,
Alhamdulillah masih muncul. Luar biasa ibu-ibu sekalian. Dan ini menurut saya nanti akan berkembang pesat dan insya Allah anak-anak di sini akan dididik dengan agama. Coba bayangkan tamat dari sini umpamanya paling tidak berapa juz harus hafal? 1 juz. Paling tidaknya juz 30. Gitu. Ada nanti tadi serombongan awak tengok anak-anak cewek kok kan baca surah apa tadi tuh Bu? Surah apa Bu? Sayurnya enggak tahu tuh Bu. Hafal enggak dikit tuh? Pokoknya Bu, anak kita tuh bukan main lancarnya. Tiba di kita mulutnya ngaming-aming. Entah apa yang dibaca budak tuh entah. Ya Bu. Nah, baik. Dan kita sangat bersyukur. Dan itu akan lengket. Sekarang luar biasa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Inilah ibu-ibu sekalian, ibu-ibu saya, itulah yang akan merusak generasi-generasi muda kita ini. Inilah nanti yang akan merusak anak-anak kita Bu. Makanya kalau ibu punya anak balita yang masih umur di bawah 5 tahun, yang paling efektif untuk membujuk anak itu dengan apa Bu? Dengan HP. Iya dah. Iya Bu. Dengan HP Bu. Anak kalau usia di bawah 5 tahun, kemudian kalau nyorewel, kalau nangis dan segala macam, ndak makan, ndak tidur, bagilah HP. Selesai itu. Apalagi ada gamenya. Mulailah itu. Oh, game di HP itu Ustaz yang ditonton anak-anak itu cuma upin-ipin. Kan gitu Mbak Mun. Nah, ibu-ibu sekalian, itu tidak jadi masalah. Yang penting dia nanti HP itu akan jadi kebutuhan dia, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Makanya kini kalau anak kita umpamanya, Bu, coba tengok dulu ke siko. Saya kok tidak lama-lama tidak ceramah kok. Makanya kini ibu-ibu sekalian, anak-anak kita kalau sudah remaja, kemudian cobalah tengok jam berapa nyo pulang ke rumah kalau malam Bu. Kalau anak kita lah remaja, anak kita umpamanya sekolah umum, bukan berarti sekolah umum itu tidak baik. Bukan berarti saya mengatakan bahwa sekolah-sekolah SMP, SMA umpamanya tidak baik. Baik Bu, baik. Apapun ilmunya, sehingga Nabi mengatakan saking pentingnya ilmu pengetahuan, tuntut ilmu itu walaupun ke Cina sanoha, walau bisin, walaupun ke negeri Cina, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Adakah Islam ketika itu di Cina? Tidak, ibu-ibu sekalian. Tetapi kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Begitu pentingnya. Karena apa? Karena Cina itu Bu, kalau masalah ilmu ekonomi mereka luar biasa Bu, betul? Di mana-mana yang menguasai ekonomi siapa? Ang Cina. Sisipit matunya kok. Lah iya. Itu yang menguasai perekonomian. Makanya kalau Islam tidak mau belajar tentang ekonomi, kalau umat Islam tidak mau belajar tentang ilmu umum, kehidupan, muamalah ibu-ibu sekalian, maka Islam pasti akan tertinggal. Makanya Nabi memerintahkan seperti itu. Pentingnya ilmu pengetahuan. Bukan tidak baik sekolah umum, baik. Tetapi ibu-ibu yang saya maksud, pondasi mereka, akidah mereka, keislaman mereka, keimanan anak-anak kita harus kita wariskan. Saya yakin ibu-ibu, mungkin di sini kan ada pengajian rutin, betul Ustaz? Setiap hari Ahad. Beliau pun tidak mau ngatur hari Minggu dak tuh. Hari Ahad itulah karena hari pertama. Nah, ibu-ibu sekalian, saya yakin kita dibimbing oleh Pak Kiai kita ini umpamanya dengan pengajian sifat 20. Katakan seperti itu. Yang dulu luar biasa tuh Bu. Kalau dulu umpamanya di masjid-masjid akan kedengaran lah itu orang yang belajar wujud artinya
ada. Itu dulu, Bu. Dulu. Kini lagi ada taning di kita macam tu. Nggak ada. Nggak ada lagi. Paling-paling nanti yang ada mengajarkan ilmu-ilmu tentang tauhid seperti itu adalah guru-guru kita yang tua di pengajian halakoh-halakoh seperti ini, ibu-ibu sekalian. Ini namanya pengajian halakoh. Yang artinya kita belajar langsung dengan guru, bukan di kelas, bukan artinya pendidikan formal, tetapi kelompok-kelompok pengajian. Dan Bu, menjelang malaikat datang, menjelang malaikat datang, maka usahakanlah demam-demam dikit, dak apa-apalah, sehatlah tiba di siku tu nyai, percayalah dengan saya. Betul apa tidak? Sampai di siku sehat, walaupun pilek-pilek dikit lah, datang be. Mendengarkan karena ada ilmu yang kita dengarkan, insya Allah. Kenapa? Karena kita butuh persiapan. Jangan ketika nanti datang waktunya, malaikat datang, kemudian kapal kau berangkat kosong. Oh, kamilah tahu, Ustaz. Kalau jawaban malaikat dikubur tuh, kami tahulah galonya. Marabbuka. Kan itu pertanyaannya. Siapa Tuhan kamu? Jawablah Allah. Kemudian diajari itu waktu talqin. Tapi semudah itukah? Semudah itukah, Ibu? Jangan kita berpikir umpamanya ketika diajari, ditalkinkan umpamanya, marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka umpamanya, lalu nanti kita akan jawab seperti itu pula. Tidak, Bu. Kita kadang-kadang lagi hidup di atas dunia kok, kebiasaannya nyebut nama Tuhan tuh nian jarang. Menyebut nama Rasul saja kadang-kadang. Kita bersolawat saja jarang. Padahal tadi ada anak-anak kita, ceramah anak-anak kita ini, apa katanya? Kata anak-anak kita tadi, orang yang mendengar namaku tapi mereka tidak membacakan, enggan mereka membacakan solawat kepadaku, maka nanti mereka tidak akan dapat syafaat. Dalam hadis lain, man nasiya torikon, man nasiya solatan alaiya, nasihat tariqul ilal jannah. Orang mendengar namaku tetapi dia tidak mau membacakan solawat kepadaku, nanti kata baginda Rasul akan dilupakan jalan surga, ibu-ibu sekalian. Makanya hidupku jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang bakhil. Kalau kita jadi orang bakhil, bahasanya bakhil ya Ustadz ya, apa pilih, bakso kami di Padang tuh pilih yuk, loke. Jangan jadi orang loke. Jangan jadi orang pelit. Kenapa ibu-ibu sekalian yang berbahagia? Karena orang-orang pelit dari segi apapun umpamanya. Apalagi dari segi harta, Ibu. Kalau dari segi harta, ibu-ibu sekalian, kita pelitkan, maka Allah berjanji di dalam Al-Quran, nanti akan kami kalungkan harta yang mereka kikirkan itu. Ini luar biasa, Bu. Apa ayatnya Allah mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya begini, kalau orang itu makanya kelebihan mereka yang di Rimbo Bujang, kalau Rimbo Bujang ya umpamanya, mereka kalau mendengarkan umpamanya kalimat-kalimat thayyibah itu bukan main. Allah kan gitu tuh. Tapi kalau mendengarkan selawat nanti sallu alaihi, itu enggak usah. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu yaumal qiyamah
Jangan sekali-kali kamu menyangkut kata Allah bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat pelit, bahwa menurut kamu sifat pelit itu yang terbaik bagi kamu. Bal huwa syarrul lakum, akan tetapi itulah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka nanti Allah akan kalungkan apa yang kita kikirkan itu di hari kiamat. Kalau ibu-ibu punya kebun sawit umpamanya, ndak pernah dikeluarkan infak sedekahnya, ndak pernah dikeluarkan zakatnya, kalau nyo banyak, kemudian nanti batang sawit itu di leher kita dikalungkan oleh Allah. Percayalah dengan saya. Yang ngatur Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan, ini menunjukkan kita membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Menunjukkan bahwa kita sayang kepada Nabi Muhammad, menunjukkan kepada Allah bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu adalah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Tidak ada lagi ibu yang lebih luar biasa ciptaan Allah selain daripada Nabi Muhammad. Alam kok belum diciptakan ibu-ibu sekalian, alam belum diciptakan, maka Nur Muhammad itu telah duluan ibu-ibu. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, laulaka, bukan dalam Al-Quran, dalam hadis kursi maksud saya, Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, ma khalaqatul alam. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alamku, kata Allah. Luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, maka belum alam ini diciptakan oleh Allah, maka nur Nabi Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah. Di situ juga doa Nabi Adam dikabulkan oleh Allah, berwasilah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Adam? Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, karena apa namanya? Karena keberkahan Muhammad. Allah bertanya, Adam, ngapa kau mengatakan Muhammad di situ? Kenapa engkau berwasilah kepada Muhammad? Apa jawab Adam? Di mana engkau tahu? Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Adam? Ya Allah, saya melihat nama Muhammad itu disandingkan dengan namamu ya Allah. Nama Muhammad itu selalu disandingkan oleh Allah dengan nama Allah. Itu makanya saya yakin setiap yang disandingkan namanya dengan namamu ya Allah, pastilah sangat istimewa, pastilah luar biasa. Makanya ibu-ibu sekalian yang berbahagia, diampuni dosa Adam alaihissalam. Karena dia diusir dari sorga, dikeluarkan dari sorga. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, disitulah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu-ibu sekalian, orang yang bergembira saja, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, itu juga akan diringankan siksanya nanti, paling tidaknya setiap hari Senin. Mau kita diringankan siksanya setiap hari Senin? Hari Senin be. Ngapa kok model itu Ustaz? Kan gitu umpamanya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita kenal dengan Abdul Uzza. Adik-adik, tapi biar lainnya. Saya ceramah untuk ibu-ibu lah. Untuk anak-anak tuh nyola sudah Maulid Nabi tadi. Abdul Uzza itu nama aslinya, Bu. Abdul Uzza itu nama aslinya. Nama viralnya siapa? Nama terkenalnya Abu Lahab. Abu Lahab paman Rasul, paman Nabi Muhammad. Ini seayah dengan Abdullah itu. Ibu-ibu sekalian, kemudian apa? Abu Lahab kok saking senangnya nyobu,
dengan kelahiran Nabi Muhammad dapat jaminan dari Allah setiap hari Senin itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya. Dia punya seorang budak yang namanya Suaibah. Tahu budak, Bu? Hamba sahaya, bukan asisten rumah tangga ya. Bukan berarti pembantu, budak umpamanya. Dulu di zaman jahiliyah itu ada budak namanya yang bisa diperjualbelikan. Itu manusia, Bu, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Abu Lahab itu punya budak yang namanya Suaibah. Suaibah kok tadi ibu sekalian dipanggil. Suaibah, cika, apa tuan? Itu adik ipar saya nak melahirkan. Karena Aminah tuh adik iparnya, Bu. Adik ipar saya nak melahirkan. Kau tengok-tengok. Kalau nyolah melahirkan ke lagi, kemudian kasih tahu dengan saya apa benda yang nyolahirkan tuh. Karena dia tahu kalau saudara si ayahnya Abdullah ketika itu sudah meninggal, ibu-ibu. Aminah itu single parent. Artinya seorang janda. 2 bulan usia kandungan Nabi Muhammad, kemudian suami tercintanya meninggal. Luar biasa perjuangan Aminah itu, Bu. Kini belakini Laida ambil juga tuh, Bu. Coba tengok kalau Laida. Iya, Bu. Nggak ada belaki. Hamil go. Lah iya. Banyak. Saya, Bu, menikahkan orang kok, itulah beribu. Bukan lagi 100-200 orang. Lah baribu. Makonyo kadang-kadang, coba Bu, dengar. Ada yang bibitnya tuh unggul. Ada yang kurang unggul. Yang kurang unggul itu mungkin sudah saya nikahkan hariko, mungkin 4 tahun, 5 tahun lagi barulah dikasih rezeki anak. Ada yang unggul tuh umpamanya normal, masuk unggul juga lah tuh. 9 bulan, 9 bulan 10 hari, ya udah Bu dokter. Itu normalnya melahirkan, ibu-ibu sekalian. Ada yang lebih unggul daripada itu umpamanya 6 bulan lah lahir. Ada yang lebih unggul juga kadang-kadang sudah nikah tuh 4 bulan cuman lah lahir go. Ada yang lebih unggul lagi tuh Pak Ustadz. Ada cuman 2 bulan sudah saya nikahkan lah melahirkan. Ada yang lebih unggul dari itu lagi Pak Ustadz. Ada sebulan, Bu, sudah melahirkan, sudah nikah kemudian melahirkan. Ada yang lebih unggul lagi Ustadz. Ada hari Senin saya nikahkan, Senin depan lahir anaknya, Bu. Model itu. Yang unggul dari itu ada lagi tuh Ustadz. Ada malam Minggu saya nikahkan, malam Kamis lahir anaknya. Berapa hari itu? 4 hari cuma. Sudah itu baru datang undang saya. Datang datuk budak yang baru lahir ke tadi, Bu. Datanglah ngundang saya. Oh, Pak Pengulu. Yo. Kau awak tujuan datang ke situ nak ngundang Pak Pengulu. Ngapa tuh? Aduh sedekah, iyo. Syukuran cucung. Cucung yang mana? Yang Pak Pengulu nikahkan. Lahir tuh. Lah. Alhamdulillah sudah lahir dengan selamat. Nan kata datuk dalam hati saya tak kena ada, saya datang. Sudah itu bukan main tuh. Dimarhabankan. Marhab. Ya dah, Bu. Luar biasa. Makanya bermacam-macam. Itu makanya berat, Bu. Saya 3 punya anak perempuan luar biasa, kadang-kadang tak tertidur. Nah, ibu-ibuku sekalian, orang-orang tuaku yang saya muliakan. Makanya Abu Lahab ketika itu mengatakan kepada Suaibah, tengok-tengok nanti adik iparku itu kalau dia melahirkan. Akhirnya satu ketika datanglah laporan dari Suaibah. Ya Tuhan Abu Lahab, ya. Itu adik iparmu, keponakanmu sudah lahir. Yang lahir itu apa? Sebab ibu-ibu sekalian, kenapa ditanya Abu Lahab kalau yang lahir itu betino sudah pasti akan dikuburkan hidup-hidup? Karena di zaman jahiliyah dulu, Bu, yang namanya perempuan itu kalau lahir jadi hinaan. Itu dulu, Bu.
sekarang sudah diangkat derajatnya karena rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sehingga perempuan diangkat harkat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya selalu menyampaikan di dalam ceramah saya, satu surah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dari 114 surah itu, satu surah diabadikan, surah perempuan, surah An-Nisa. Betul, Bu? Surah An-Nisa. Atau makanya kadang-kadang sesekali baca juga surah An-Nisa tuh, Bu. Jangan setiap umpamanya setiap kelompok yasinan cuman yasin aja membaca. Mulai dari masuk ke kelompok tuh sampai meninggal yasin tuh lah. Sehingga kadang-kadang sampai hafal kita oleh yasin tuh ya, Bu. Sampai hafal kita surah yasin, tak perlu lagi umpamanya buka Al-Qur'an, tapi giliran dibuka kagilek lagi umpamanya Al-Qur'an tuh. Mano yang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang mana tuh ayatnya? Entah. Enggak tentunya kalau nengok Al-Qur'an, tapi hafal. Tapi alhamdulillah. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang lahir itu laki-laki ya Tuhan. Makanya disitulah ibu-ibu sekalian sangat gembiranya Abu Lahab ketika itu. Apa katanya? Suaibah kau kesiko dengan kelahiran seorang anak keponakannya yang laki-laki. Akhirnya Suaibah dimerdekakan ketika itu oleh Abu Lahab dengan secara gratis, ibu-ibuku sekalian. Dimerdekakan. Makanya ibu-ibu sekalian, karena dia bergembira dengan datangnya, dengan lahirnya Nabi Muhammad, karena gembira, karena senangnya kok tadi, sehingga apa? Sehingga merdekakan secara gratis ketika itu Suaibah merdeka. Maka ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini sangat luar biasa. Sedangkan Abu Lahab yang sampai mati tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sudah bisa dipastikan masuk neraka. Tabat yada abi, coba baca dulu. Tabat yada Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, karena dicilakokan oleh Allah Abu Lahab itu, nanti sudah bisa dipastikan masuk neraka, Bu. Tetapi apa? Di dalam satu hadis dikatakan, yukhaffif azabi fi kulli yaumil isnain li'itaki Syuaibah. Aku nanti akan diringankan siksanya setiap hari Senin. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena saya memerdekakan Suaibah. Kenapa saya merdekakan Suaibah? Karena saya bergembira dengan lahirnya anak keponakanku. Itu Abu Lahab. Kononlah kita, Bu, yang mulai dari lahir, kata ada ceramah anak-anak kita tadi, mulailah umpamanya dimarhabankan sampai segala macam. Mulai dari situ ibu-ibu sekalian, sampai kita mati, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi. Fa kaifa billazi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kononlah model kita kok yang mulai lahir beriman kepada Allah, yang kita peringati setiap kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dengan kegembiraan itu dan kita juga dimatikan di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kononlah model kita kok, Bu, yang beragama Islam. Itu maksud saya. Makanya orang yang bergembira, orang yang suka, orang yang senang hatinya setiap Maulid Nabi, ibu-ibu sekalian, maka Allah akan berikan pahala, ganjaran pahala yang sangat besar. Ini yang kita harapkan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi makanya tambah lagi perbendaharaan kita, apa ibu sekalian? Maulid Nabi kita bergembira sajalah dapat fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah bagaimana Rasul itu akan menjadi tauladan, ibu-ibu sekalian, kita lah tahulah. Yang penting kita kok kalau ingin jadi umat Nabi Muhammad itu sudah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Nyai.
Kalau nak jadi umat Nabi Muhammad, kata Allah, apa katanya? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad itu mereka yang tegas terhadap yang namanya keengkaran. Artinya apa ibu-ibu? Kita mau berintisalul awamir wajibnabun nawahi, mau menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, ruhama ubainahum. Umat Nabi Muhammad yang kedua syaratnya, mereka berkasih sayang di antara sesama mereka, terjalin silaturahmi yang baik. Itu yang sangat perlu, Bu. Kita umat Islam harus kompak. Kita jamaah al-wasliyah kok harus juga kompak. Ibu-ibu, jangan lagi umpamanya kita datang ke siko hanya sekedar ingin menunjukkan cerah kitalah entah apa yang mau ditunjukkan. Jangan sampai ke siko umpamanya nunjuk kadang-kadang danda lagi Nah, ibu-ibu sekalian, ada kesombongan. Maka Rasul mengatakan di dalam apa, Bu? Di dalam hadis yang sangat populer yang selalu saya sampaikan, kul kal yadain wala takun kal uznain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Tangan kau kompak, Bu, ndak telap ngangkat pot bunga sebelah kiri tanpa umpamanya dipandu, tanpa diperintah. Tangan kanan pasti datang nolongnya, betul apa tidak? Kemudian tidak telap kita umpamanya tangan kanan ngangkatnya, tangan kiri pasti akan datang nolong. Digigit nyamuk umpamanya tangan kanan kita, Bu, tanpa diperintah tangan kiri pastinya datang bunuhnya. Sakit tangan kiri kita karena luka umpamanya, tidak perlu dikasih tahu tangan kanan, nyu pasti akan datang paling ndaknya sebelum sampai ke dokter nyu balut dulu supaya berhenti darahnya, betul apa tidak? Nyo tolong, nyo pencet dulu umpamanya. Model-model itu nyo merawatnya. Kompak, kul kalyadain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Kalau dua telinga ndak kan pernah akur, ndak pernah saling tengok menengok. Kalau ada yang sakit seko, yang sakit yang satu lagi apa katanya, tanggunglah di kandewe jo. Cobalah kali dah. Sebab kalau yang adalah umpamanya kata telinga kanan, telinga kiri, awak kini kok sedang sakit, awak mandi masuk air, bededenyut soe teh. Apa kata telinga kiri? Tanggung likadikan dewe jo teh. Awak nang kadatang nengokkan dia ida teh. Cobalah kali dak percaya. Sebab apa? Yang satu mau datang, yang satu lari. Betul apa tidak? Nah itu makanya, Bu, Rasul sederhana. Jadi apapun yang kita inginkan umpamanya kalau kita kompak pasti bisa. Kemudian apa lagi, Bu, syarat yang ketiga, rukaan sujadah. Kemudian umat Nabi Muhammad itu harus ruku dan sujud, sembahyang dipelihara. Kalau lagi halangan iyalah, tapi kalau tidak ada halangan umpamanya tidak ada alasan. Itu, Bu. Kemudian apa lagi? Simahum. Kemudian yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Ini yang keempat. Syarat menjadi umat Nabi Muhammad itu yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Kemudian umat Nabi Muhammad itu selalu mencari karunia dari yang diridhoi oleh Allah. Maksudnya apa? Mencari rezeki dari jalan yang hak. Yang kelima, ibu-ibu yang berbahagia, yang kelima barulah Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kemudian ada tanda-tanda mereka selalu melaksanakan sujud. Saya selalu sampaikan ke Bu, tanda-tanda sujud itu tanyalah Pak Kiai Koha. Tanda-tanda sujud itu bukan berarti hitam keningi. Jangan lagi kita nengok orang pamunya hitam jidatnya, hitam kening. Oh, aku rajin sujud. Kau pasti masuk surga karena rajin sujud. Kalau itu yang jadi ukuran, mudah caranya, Ustaz. Macam mana antu-antuan ke dinding tuh, ha?
Cepatlah hitam itu. Tapi yang dimaksud simakum fi wujuhihim min asari sujud itu, setelah mereka selesai sujud, kemudian mereka amalkan ajaran sujud itu di luar mereka, di luar sholatnya, Bu. Kita kan sholat nih, ya Bu. Kita sholat. Sholat itu diawali dari takbir. Allahu Akbar. Mulut kita mengatakan takbir Allahu Akbar. Hati kita akan mengatakan Allah Maha Besar. Kemudian dalam sholat kita mengucapkan itu. Apa yang dapat kita amalkan di luar sholat? Artinya apa, ibu-ibu sekalian? Ketika kita umpamanya sudah mengatakan takbir di dalam sholat, maka di luar sholat kita harus tidak ada lagi rasa sombong di dalam diri kita, Bu. Kita sudah membesarkan Allah. Engkau yang maha besar ya Allah. Berarti kita kok kecil, Bu. Apa yang kita sombongkan hidup di atas dunia kok? Coba aku tanya. Apa yang harus kita sombongkan? Oh, banyak elok rumah kita, cantik kita, umpamanya ibu-ibu kok dulu yang cuman cantiknya. Kalau kini dulu iya datuk tuh tinggi gilo buatnya. Gini. Lah keriput. Betul apa tidak? Makanya dalam hadis kursi itu Allah mengatakan, Innallaha yanzuru ila wajhi syai'sabahan wa masa'a. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Yang lah lanjut usianya ini, yang memuda model kami kok belum. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kabura sinnuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Gigi kita kolah mulai permisi seko-seko, ya Bu. Kemudian warako jilduka, sudah mulai keriput kulit kamu. Kalau dulu bukan main kencangnya, kalau kini lalesut, ya Bu. Nah, gigi sudah mulai berpaculan, kemudian kulit sudah mulai keriput. Maka sudah itu apa kata Allah? Kata Allah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, wadako azmuka, sudah pula lemah tulang kamu. Dulu bukan main kita kuatnya. Wah, jalan kaki ke pasar tuh telap dulu. Kalau kini nah telap lagi. Wadako azmuka, sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tenaga itu. Kalau gigi sudah mulai berguguran, kalau kulit sudah mulai keriput, kemudian kalau tulang sudah mulai lemah, kemudian apa lagi kata Allah berikutnya? Waqtaroba ajaluka, berartilah dekat puluh ajal kita. Ya, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu, fa ahsin a'malaka, kata Allah, perbaiki amal ibadah kita. Selagi napas kita kok masih keluar masuk, ibu-ibu sekalian, maka manfaatkan waktu itu. Lagi keluar masuk napas kita. Yang kita khawatirkan apa? Begitu keluar kita hembuskan napas kok dan tidak masuk lagi. Ini bahaya tuh. Lah, baik. Anak-anak, ini nanti kita akan jadi umat Nabi Muhammad. Kita adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, ibu-ibu sekalian, nenangkan anak-anakku dikit macam itulah. Sebab saya ceramahi pun mereka tidak masuk otak itu, Bu. Betul lah. Nah, maksudnya saya membekali kita lah. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi ketika sudah kita bertakbir umpamanya dalam sholat, apa yang dapat kita amalkan? Jangan sombong hidup di atas dunia kau. Kata Allah, wala tamsi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di bumi Allah kau kalau lagi ada sifat sombong dalam diri kamu. Cari bumi lain, cari bumi lain, Bu. Jangan pakai bumi Allah Ta'ala kalau nak sombong.
Iko sama ayam cincin cuman di jarinya bukan main. Nah gitu. Nah ibu-ibu yang berbahagia, kemudian apa lagi? Kita singkat umpamanya. Setelah kita takbir, kita baca doa iftitah. Apa itu doa iftitahnya ibu-ibu sekalian yang berbahagia? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, ketika ini kita baca di dalam sholat ibu-ibu, sesungguhnya sholatku, seluruh ibadahku, kuserahkan kepada Engkau ya Allah, Tuhan sekalian alam. Artinya apa? Penyerahan yang sangat tulus luar biasa. Apa yang dapat kita amalkan dalam di luar sholat, maka hiduplah dengan secara ikhlas. Kalau kita nolong orang ikhlas, kalau ada orang undang kita untuk sedekah, nolong bantu masak, ikhlas. Jangan sampai nanti umpamanya dak diantar nasi mutu. Boleh nangko handang dia kasih kawak kan main awak putang panting gawe di rumah itu. Apalah salahnya rendang agak sebuku teh kan gini. Nah, ibu-ibu menurut ya Allah, itu di tempat kami itu banyaknya macam itu. Di Sikon insyaallah sama. Nah, ibu-ibu sekalian. Nah, setelah itu mana lagi? Setelah kita ikhlas berbuat membantu orang ibu-ibu yang berbahagia. Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan banyaknya ibadah kita, bukan banyaknya infak dan sedekah kita. Yang dinilai oleh Allah adalah ketulusan hati kita, keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu di dalam surah Al-Bainah. Saya tidak perintahkan engkau menyembahku, kata Allah. Saya tidak perintahkan kamu beribadah kepadaku, kata Allah, kalau ibadah yang kamu lakukan tidak ikhlas. Itu Bu, ikhlasun niat dulu yang sangat penting ibu-ibu yang berbahagia. Karena itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ibu-ibu, kita baca Fatihah. Fatihah kok kita ambil ayat yang di tengah B. Iyyaka na'budu wa iyyaka kepadamu ya Allah saya menyembah dan kepadamu ya Allah saya minta tolong. Maknanya apa ibu-ibu di luar sholat? Sembah dulu Allah tuh baru minta. Kita kok banyak nanti balik baca ayat iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, mintanya lebih banyak tapi nyembahnya kurang. Kan gitu umpamanya. Sehingga kalau nak masuk bulan puasa, coba lagi kami jantan-jantan gue kadang itu jarang lah tuh makan di rumah tuh. Karena galo-galonya sedekah nyambut puasa. Apa katanya? Menyampaikan hajat oleh dari tuan rumah. Terima kasih banyak kepada para undangan yang hadir ke rumah kami. Adapun maksud dan tujuan kami mengundang bapak-bapak sekalian untuk minta tolong dibacakan qul talil, kemudian dibacakan doa, mudah-mudahan umur panjang, sehat-sehat badan, murah rezeki, kemudian nanti kalau ada pahalanya disampaikan kepada Rasul, kemudian kepada satu Syanu bin Syanu, dua Syanu bin Syanu, Syanu bin Syanu, Syanu bin sehingga sabukunya bagikan ibu-ibu. Nah, kemudian apa lagi? Dan yang terpenting mudah-mudahan nanti kita disehatkan karena orang nak puasa. Siapa Bu? Orang nak nyodak go. Nyongat orang tuh lah. Nah, jadi begitu ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Bukan main dipanjatkan doa. Jangan lagi umpamanya imam tuh umpamanya panjang pula doanya. Amin. Tak juga berhenti amin. Saking kuat amin. Itu meletaklah tangan di situ. Di atas lutut. Bukannya umpamanya mensejajarkan dengan seperti kita takbir umpamanya. Tangan itu ujung jarinya ke paling tidak. Di atas. Ya Allah. Malaikat ni yang ragu nak ngabulkan doa kau. Iku apa tidak kau minta kau. Kan gitu umpamanya. Nah ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Tidak ada kesopanan kadang-kadang. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang berbahagia. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta
Sembah Allah itu dulu. Setelah kamu sembah Allah, baru minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak itu kalau kita tonton di YouTube itu umpamanya penceramah kondang kita. Kita umpamanya masalah ekonomi ndak usah rusuh, Bu. Oh, minyak naik, harga naik, kini segala macam, istilah pemerintah itu inflasi. Inflasi kok apa, Bu? Tahu tidak kita inflasi itu? Kenaikan harga, beras lah naik harganya ya, Bu. Kemudian cabai naik harganya, bawang naik harganya, segala kebutuhan naik harganya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Makanya apa, Bu? Sekarang ini karena inflasi itu bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia itu mengalami inflasi, ibu-ibu yang berbahagia. Bahkan kadang-kadang ada satu survei, satu tulisan itu apa katanya, Ibu? 19.700 orang per hari, Bu, itu yang mati di seluruh dunia ini karena kelaparan, karena inflasi, efek inflasi itu. Kita alhamdulillah di Teboko ada kita pernah mendengar si anu itu meninggal karena kelaparan. Ada kita pernah kita nganingnya? Nggak ada. Masih normal, masih bisa kita makan, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Bu, terakhir yang mau saya katakan kepada kita, karena takut saya kepanjangan, apa, Bu? Saya akan bacakan satu hadis, Bu. Apa hadis yang sangat populer? Iza mata ibnu Adam ingkoto'a amaluhu illa min salasin. Anak cucu Adam tuh manusia tuh kalau lah mati terputus sekalian amalnya, Bu. Nggak akan ada lagi kita nak beramal kalau lah mati ya, Bu. Sebab kalau kita beramal setelah kita mati orang takut. Sudahlah diantar ke kubur tuh umpamanya, kemudian nanti disugau umpamanya lah ada pula nyai. Dan ndak giwang tibu. Terputus sekalian amal kecuali 3. Apa yang pertama? Sodakotun jariah, Bu. Sodakotun jariah itu adalah infak sodakoh kita, pemberian kita secara ikhlas yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Saya selalu menyampaikan dalam ceramah saya di mana-mana, Bu. Mari kita beramal cerdas. Solat kita belum tentu diterima Allah, betul? Puasa kita belum tentu diterima Tuhan, Bu. Kalaupun diterima sekedar bayar utang. Sebab apa? Sebab itu kewajiban. Sembahyang kita hari ko lunas kewajiban. Itu, Bu. Tapi yang kita harapkan apa? Lebihnya. Nanti kalau kita dah ada, masih ngalir dengan kita. Apa itu sodakotun jariah? Pemberian kita yang ikhlas, yang bisa dimanfaatkan. Maka kemana kita yang lebih baik berinfak dan bersodakoh itu, Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibuku, yang lebih baik saya selalu menyarankan, berinfak dan bersodakohlah kita kepada rumah ibadah, masjid maupun musola, atau lembaga-lembaga pendidikan, ibu-ibu sekalian. Tidak perlu banyak, yang penting ikhlas, ya, Bu. Tidak perlu banyak, yang penting ikhlas. Kalau ibu-ibu pernah berinfak, kalau ibu-ibu pernah bersodakoh ke Al-Wasliyah umpamanya, baik TK-nya maupun SD-nya, Bu, segenggam pasir kita infak dan sodakohkan, ibu-ibu yang berbahagia, maka nanti Allah pasti akan membalas dengan kebaikan. Selagi tegak pendidikan kau, Bu, lagi ada orang belajar di situ, kemudian lagi ada orang yang mengamalkan ilmu yang dapat dari sekolah kau, maka pahalanya pasti tetap akan mengalir kepada kita. Ibu percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kalau tidak percaya, masuk ke dalam kubur tuh, sudah itu dibacakan Fatihah dari siko sampai beda. Kalau tidak sampai, balik-balik. Oh, dah do sampai Ustaz, kasih tahu dengan saya lagi. Dah do sampai yang Ustaz cakap tuh. Tapi kalau sampai, nyaplah. Setiap yang kita kirimkan Fatihah kepada orang mati itu dah ada yang tak sampai, Bu. Buktinya seko idak nang baliknya. Betul? Berarti enak dalam kubur itu artinya. Nggak ada balik. Nah, kan gitu. Kecuali datangnya pula ke kita umpamanya sebagai anaknya atau emaknya, wahai pi, enak dalam kubur tu saru awak dibuatnya, makanya awak balik gini kok. Kan gitu umpamanya. Tapi kok tidak, tunaklahnya dalam kubur tuh, betul? Sedekahun jariah.
Selagi ada orang yang beramal di masjid yang kita ikut berinfak dan bersedekah di situ, maka seluruh orang yang beribadah itu akan mengalir pahalanya dengan gitu. Itu yang dikatakan beramal cerdas, ibu-ibu yang berbahagia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang diajarkan. Makanya sangat luar biasa pendidikan, termasuk Pak Kiai kita ini yang luar biasa menginisiasi pendidikan di sini. Keluarga-keluarga beliau sangat mendukung ibu-ibu sekalian. Makanya saya berharap dan ini akan menjadi diajarkan alif kepada anak-anakku, kemudian diamalkan dalam sholat, pahalanya pasti akan datang mengalir. Kemudian yang ketiga apa Bu? Wa waladun solihah ya da'ulah, doa anak yang soleh. Yang kita harapkan Bu, itu cuma doa. Kayu anak kita dirantau, juta-juta ngirim sen dengan kita per bulan waktu kita hidup iyo. Tapi kalau lah dalam kubur tuh boguno lagi sen tuh ada gunanya baratus juta lah naknya kirimkan pamonya ndak tinggi gunung Tapi yang diharapkan di situ apa? Paling ndaknya 5 kali sehari semalam pamonya anak menengadahkan tangan, ya Allah ampuni dosa, doa coba doa kepada orang tua. Allahumma firli. Itu cuman Bu yang kita harapkan. Itu kalau dalam kubur waktu kita sakarat apa? Nyobisian kalimat la ilaha illallah di kuping kita. Itu makanya makna kenapa anak yang lahir itu kalau lahir jantan diazankan, yang batino diikomatkan. Artinya apa di situ Bu? Ketika kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, lahir anak tumpamonya. Yang pertama didengarnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu yang dibisikkan di kupingnya ibu-ibu. Makanya lahir anak diazankan oleh bapaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak segera situ, pekak telingonya. Lembut be. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu be. Hakikatnya apa tuh Bu? Hakikatnya nak, kau baru lahir nak. Kalimat yang baru kau dengar itu kalimat la ilaha illallah. Kalau saya sakarat nanti nak, kau pulo yang membisikkan kalimat itu di kuping saya. Itu hakikatnya Bu. Tapi kalau anak dak tukang ngaji, kalau anak dak tukang sholat, kalau anak pecandu narkoba, ndaknya macam itu tuh. Meninggal gitu Bu. Ini adalah di situ. Nyompamonyo leko lake kau lukele. Ndak pula nyoda sampai memandikan kita, ndak kan ada. Nyoda tukang. Akhirnya siapa? Berserahkanlah dengan orang. Sudah itu nyolatkan orang juga. Inyo sekedar ngangkat gitulah ke kuburan tuh. Kemudian sampai itu dinyo masuk pula ke lagi umpamonyo ke dalam kubur tuh untuk memadatkan sekedar tanah itu. Wah, pernahkah nyo mengirimkan Fatihah untuk kita? Ndak kan ada. Miskin ibu ketika itu. Bu, miskin hidup kita ketika itu Bu. Miskin kita. Perjalanan kita akan miskin ibu-ibu sekalian. Kalau anak tidak pernah mengirimkan doa dan membacakan Fatihah kepada kita Bu. Gitu. Nah, inilah ibu-ibu yang sangat kita harapkan. Makanya saya sangat terharu dengan melihat anak-anak kita tadi. Kemudian walaupun masih dalam proses belajar, ndak mungkin umpamanya nak bisanya langsung model saya kok ndak kan ada cito saya kok dulu di pesantren 7 tahun Bu. Nah, makanya ibu-ibu yang berbahagia, agaknya inilah dulu yang dapat saya sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan ubudiyah bagi kita bersama. Amin. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu sekalian, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.